Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kerengas Dengklok bawa Soekarno. Besoknya Cakep. banyak proklamasi. Halo teman-teman Kepo, kelompok 6 siap presentasi. Uhuy. Oke, Hai. halo teman-teman semua, Pak Abdul dan Bu Eni. Kami dari kelompok 6, Rengas Dengklok, akan mempresentasikan tentang VOC versus Inggris. Oke, lanjut dong. Keren. Oke, di sini kita beranggotakan ada Aisyah, ada Audrey, saya sendiri, Dirli, ada Priyanka Chopra, ada Sergio yang sekarang tidak bisa hadir, lalu ada Naura hari ini. Ya, lanjut. Oke, topik yang Jadi akan topik pembahasan kita hari ini ada latar tempat dan waktu, kemudian tokoh dan pihak yang terlibat, ada latar belakang, jalannya perang, dampak, dan analisis kejadian. Lokasi, tempat, dan waktu. Lokasi dan tempat pentingnya itu ada di Banten, Ambon, Makassar, Jepara, dan Jayakarta. Jayakarta itu dulunya adalah pelabuhan dan pusat perdagangan rempah. Waktu didirikannya itu pada 31 Desember 1600. Mulai beroperasi di Indonesia awal abad ke-17. Waktu persaingan Perang ke-1 dari 1652 sampai 1654. Perang kedua dari 1665 sampai 1667. Kemudian perang ketiga dari 1672 sampai 1674. Dan perang keempatnya terjadi pada 1780 sampai 1784. Kekuasaan Inggris menguasai Hindia Belanda dari 1811 sampai 1816. Oke, selanjutnya ada tokoh yang terlibat. Satu ada Johan van Oldenbarneveld, dua Johannes van de Bos, tiga Herman Willem Daendels, empat ada Lord Minto, lima Jan Willem Janssens, dan pihak yang terlibat adalah satu VOC, perusahaan dagang Belanda yang memonopoli perdagangan rempah di Hindia Timur, dua kerajaan Belanda secara politik mendukung VOC, walau VOC berstatus swasta. Armada Laut Belanda ikut terlibat dalam perang melawan Inggris. 3. Inggris atau EIC, perusahaan dagang Inggris yang menjadi saingan utama VOC di Asia. Nah, latar belakang yang pertama itu persaingan antara VOC dan Inggris di Indonesia dilatar belakangi oleh ambisi ekonomi dan politik kedua negara di Asia Tenggara, khususnya dalam perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan. VOC sebagai kongsi dagang Belanda ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah, sementara Inggris melalui EIC juga memiliki tujuan serupa. Lanjut dong. Lanjut. Oke, Dirli atau Sasa terserah. Dirli dah. Dili aja. Jalannya perang. Satu, persaingan awal. Persaingan dimulai dengan pendirian pos-pos dagang yang berdekatan oleh VOC dan AEC, memicu ketegangan dan upaya saling menjatuhkan. Kedua, konflik terbuka. Ketegangan meningkatkan menjadi konflik terbuka ketika kedua pihak berusaha menguasai wilayah strategis dan jalur perdagangan rempah-rempah. Perang laut dan darat pun terjadi. Perang Anglo-Belanda. Persaingan ini mencapai puncaknya dalam serangkaian perang yang dikenal sebagai Perang Anglo-Belanda yang berlangsung selama beberapa tahap selama abad ke-17 dan 18. Yang keempat, pergeseran kekuatan. Perang-perang ini mengakibatkan pergeseran kekuatan di Asia Tenggara dengan VOC dan Inggris saling mengalahkan dan memperebutkan pengaruh. Kelima, perjanjian dan konsekuensi. Setelah serangkaian konflik, perjanjian damai ditandatangani, tetapi persaingan tetap berlanjut hingga abad ke-19. Perjanjian ini juga melibatkan pembagian wilayah dan pertukaran kekuasaan. Sasa. Ntar ngelek. Oke. Dampak VOC lawan Inggris. Yang pertama,
Dampak politik. Perebutan wilayah koloni, beberapa pos dagang VOC di Asia sempat direbut Inggris, misalnya di Maluku Ambon dan di wilayah India. Memperkuat posisi VOC di Nusantara. Setelah menang, VOC semakin menguasai jalur rempah-rempah dan memonopoli perdagangan. Kedua, dampak ekonomi. Kerugian financial besar. Perang menguras kas VOC dan Inggris akibat biaya armada, senjata, dan logistik. Gangguan perdagangan. Jalur pelayaran dan distribusi rempah terganggu sehingga harga melonjak di Eropa. Penguatan monopoli VOC. Inggris melemah sementara di Asia Tenggara, memberi VOC peluang memperkuat kendali atas perdagangan rempah. Ketiga, dampak sosial. Kekerasan di wilayah koloni. Rakyat di daerah seperti Maluku, Batavia, dan pelabuhan lain sering jadi korban penyerangan atau blokade laut. Migrasi dan pengungsian. Perperangan memaksa sebagai penduduk meninggalkan daerah rawan konflik. Nah, sistem kerja paksa VOC semakin ketat. Analisis kejadian. Persaingan antara VOC dan AIC adalah contoh bagaimana persaingan ekonomi dapat memicu konflik dan perubahan geopolitik. Meskipun kedua perusahaan ini beroperasi atas nama negara masing-masing, mereka juga memiliki kepentingan ekonomi dan politik mereka sendiri yang seringkali bertentangan. Persaingan ini tidak hanya berdampak pada hubungan internasional, tetapi juga pada masyarakat lokal di wilayah yang menjadi objek perebutan. Oke, sampai sini saja presentasi dari kami kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Terima kasih ya guys. Terima kasih telah menonton.